warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sallallahu alaihi wasallam Syekh Nawawi Dimaski Wasalabana wa umatina wa jatina wa jatina wa sunna syaihina husanila mahadina asqiya malam alamidin wa santil alimai lillahi ta'ala lahumul fatihah dan syahadin sunnah rahmanir rahim alhamdulillah alamin rahmanir rahman kiamuddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hurmati qauli rajuli lil muslimi ya kafir. Fasal fi hurmati qauli rajuli ing dalam haramnya ucapan seseorang lil muslimi maring orang Islam yang lain ya kafir. Bab ini menjelaskan tentang dilarangnya, hukumnya haram kita sesama muslim memanggil temannya sesama muslim dengan panggilan kafir. Manggil kafir aja lo nggak boleh. Tapi malah di sosial media itu malah tidak jarang mengkafirkan temannya. Anda bisa lihat toh di sosmed itu hanya karena beda pandangan, bahkan beda politik, beda pilpres, itu manggil sesama muslim, bahkan menganggap menjudgment orang lain menjadi kafir. Itu luar biasa. Kalau kita ngaji hadis ini, jangankan mengkafirkan orang, memanggil temannya sesama muslim dengan kafir itu dosa, nggak boleh, sesuatu yang terlarang. Yahrumu, haram alai ngatasi man tahriman mughaladzan, dengan haram yang sangat. Jadi haramnya itu mughaladzah, haramnya haram besar. Apa ayakula yang ngucap sapa muslim li muslimin maring muslim yang lain ya kafir. Mengucapkan kafir pada podo santrine, podo islame dengan manggil kafir itu bukan sekedar haram, tapi haramnya mughaladzah. Haramnya sangat haram. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qala nalikane memanggil, nalikane ngucap sapa rajulu li akhihi maring temennya dengan ucapan ya kafir, faqad ba'a, berarti telah menuduh atau mengakui biha kelan ucapan tadi sapa ahaduma salah satu dari keduanya. Fa ing kana mongko lamun ana sapa akhi iku kamakola seperti yang dia ucapkan. Wa illa lamun tidak, ternyata yang dipanggil kafir, ternyata dia enggak kafir, dia benar-benar muslim. Kekafiran itu rojaat, kembali ilahi maring yang manggil. Karena itulah banyak kita sering diingatkan jangan pernah memanggil saudara kita yang kita tahu muslim. Muslim itu yang penting dia syahadat berarti muslim. Karena muslim itu kan urusannya penting syahadat. Bahwa dia mungkin belum sholat, bahwa dia mungkin belum puasa, itu berarti muslimnya belum sempurna. Tetapi begitu syahadat, dia sudah muslim. Ketika dia sudah syahadat, maka dia tidak boleh dipanggil kafir. Orang yang memanggil kafir pada orang yang sesama muslim, maka kekafiran itu kembali kepada yang manggil. Berarti kitalah yang akan menjadi kafir. Karena itulah kita hati-hati, Anda yang di rumah, yang di sosial media, kita sekarang melihat orang menuduh kafir temannya. Malah kita introspeksi diri, jangan mudah untuk menjustifikasi orang lain kafir, karena kekafiran itu akan kembali pada kita. Kita yang memanggil kafir, atau kita yang menuduh teman kita kafir. Justru kitalah yang kemudian menjadi kafir. Karena itulah di sini dikatakan yahrumu tahriman mughaladzan. Memanggil kafir saudara kita sesama muslim itu hukumnya adalah haram besar. Haram yang sangat, yang mughaladzah. Oke, itu hadis 1071. Kita lanjutkan. Rawaina fi sahihima. Itu tercatat dalam Bukhari Muslim tadi.
Ini juga di dalam Bukhari Muslim. Rawaina fi sahihima in dalam Bukhari Muslim anak bidarin saking Abu Dzar. Kalau yang tadi dari Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar, putrane Umar bin Khattab. Nah, sekarang dari Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang tokoh sahabat, annahu sami'a, sedunia Abu Dzar iku sami'a, mendengar Rasulullah SAW yaqulu. Abu Dzar bercerita bahwa dia pernah mendengar Kanjeng Nabi ngendika begini, man da'a, man sapane wong da'a yang ngundang sapa man rajulan ing seseorang bil kufri, dengan kata kafir, memanggil orang lain dengan panggilan kafir padahal orang itu muslim, au qala ya adullah, musuh Allah. Sosial media banget, banyak banget, gampang banget menuduh orang lain kafir atau musuh Allah. Padahal walaisa lan ora ana sapa man yang dipanggil iku kadzalika, padahal yang dipanggil itu sesama muslim, ilaharo, kecuali bakal kembali apa kekafiran alih ngatasi man. Hadisnya sama dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu bahwa siapa yang memanggil sesaudara sesama muslim dengan panggilan kafir atau musuh Allah, maka kekafiran itu akan kembali kepada kita yang manggil. Karena itulah hati-hati, marilah kita jaga, jangan mudah, karena kita di sosial media itu sering banget menjumpai orang yang gampang mengkafirkan orang lain, maka kita jangan kemudian ikut arus seperti itu. Karena itu walaupun banyak yang melakukan, tapi yang pasti itu tidak benar. Hadza lafdu riwayat Muslimin, itu tadi riwayat dari Imam Muslim. Walahdul Bukhari utawi maknane iku walahdul Bukhari utawi lafaz Bukhari iku bi maknahu, sama dengan itu. Wa makna haro tadi ilah haro. Apa maknanya haro? Airoja'a, tegese kembali. Pasal ini, dua hadis penting ini menjadi pegangan kita bahwa kita hendaknya tidak memanggil atau bahkan menuduh sesama muslim dengan tuduhan kafir, panggilan kafir atau musuh Allah atau sesuatu yang kemudian tidak etis untuk kita lakukan. Itu penting untuk kita jadikan pegangan. Oke, itu pasal 1. Kemudian kita lanjutkan. Faslun fi du'ail muslimi. Ing dalem dungane orang muslim, alal muslimi ing atase muslim yang lain, bisal bil imani, dengan doa semoga iman hilang imannya. Muga-muga Mbak awas lah men, tak dongakno suul khotimah. Ada kalau di sosial media Ustaz sering lihat dongakno mati. Muga-muga sampean mati bulan ini. Itu banyak kita sering. Doakan mati, doakan suul khotimah. Pokoknya doakan sesuatu doa yang enggak baik. Coba kita lihat. Lauda'a, lamun mendoakan sapa muslimun, andaikan jika seseorang mendoakan ala muslimin yang atase muslim yang lain dengan doa ini, Allahumma uslubhu iman, Allahumma ya Allah uslubhu, mugi menghilangkan sapa tuanhu ing man al imana, atau kalau kita bahasa kita muga-muga suul khotimah, muga-muga cilaka. Sejak kemarin tuh ada toh Mbak lae sampean ngono gak selamat, mendoakan buruk. Au aso mongko berarti telah berbuat maksiat sapa man bidzalika. Mendoakan sesama muslim dengan doa yang buruk itu berarti perilaku maksiat. Dan kita di sosial media tidak jarang itu membaca orang hanya karena beda pandangan kemudian mendoakan buruk, mendoakan mati, mendoakan celaka, mendoakan gak karu-karuan. Biasanya hanya karena beda kelompok. Yang satu kelompok ini beda pemikiran, dengan sangat mudah mendoakan jelek. Kalau di sini dikatakan siapa yang mendoakan jelek pada sesama muslim, fakot asal, berarti dia telah berlaku maksiat.
mendoakannya itu perilaku yang enggak baik. Wahal yakfuru. Nah, sekarang dilanjutkan. Wahal yakfuru. Apakah kemudian bisa menjadi kafir? Sopo adai. Nah, bagaimana? Yang jelas para ulama mengatakan kalau kita mendoakan buruk pada sesama muslim, itu berarti kita telah melakukan maksiat. Nah, sekarang apakah kemaksiatan yang kita lakukan dengan mendoakan buruk itu membuat yang berdoa, kita yang mendoakan misalnya, itu menjadi kafir enggak? Bimujarati hadza du'ai, dengan melulu doa ini. Mendoakan buruk itu bisa membuat kita menjadi kafir enggak? Kalau maksiat jelas, semua ulama mengatakan siapa yang mendoakan orang lain dengan doa yang buruk, bahkan misalnya kalau di sini dikatakan semoga su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu kan berarti hilangnya iman. Mbak muka-muka sama mati su'ul khotimah. Itu berarti mendoakan teman kita sesama muslim kehilangan imannya. Itu kalau kita mendoakan itu, maka asal, maka berarti dianggap kita melakukan maksiat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemaksiatan itu bisa menyebabkan kita menjadi kufur enggak? Fihi, iku ing dalam ini, apakah menjadi kufur atau tidak? Wajhani, ada dua pendapat. Li ashabina, menurut mazhab Imam Syafi'i, itu ada dua pendapat. Hakahuma, menceritakan huma yang keduanya, sopok al-Qadhi Husain, Sayyidina Husain, dari salah satu imam mazhab Imam Syafi'i, min a'imati ashabina, saking salah satu imam mazhab Syafi'i, fil fatawa, yang dalam kitab al-fatawa. Apakah menjadi kufur atau tidak? Ada dua pendapat. As-sahuma, dari dua pendapat tadi yang paling sahih, iku layak furu, tidak menjadi kafir, tetapi dia telah melakukan kemaksiatan. Jadi dia yang mendoakan buruk pada sesama muslim, itu dia telah berbuat maksiat, tetapi tidak sampai menjadikan dia menjadi kafir. Tetapi beda lagi kalau manggil menuduh temannya kafir. Beda loh ya, ini hanya mendoakan buruk atau mendoakan su'ul khotimah. Tapi itu tidak menjadi kafir, tetapi itu telah melakukan kemaksiatan. Tapi kalau memanggil teman kita atau menuduh sesama muslim dengan kafir, maka menjadi kafirlah kita. Beda loh ya. Kalau tuduhan kafir atau memanggil kafir, maka kekafiran itu kembali pada yang menuduh. Tapi kalau hanya mendoakan buruk atau mendoakan hilangnya iman, itu tidak menjadi kekufuran, tetapi itu berarti kemaksiatan. Waqad yuhtaju, lan menggai dalil, kenapa mereka mengatakan, para Imam Husain tadi mengatakan tidak menjadi kekafiran, itu didasarkan lihada persoalan ini biqauli ta'ala, kelawan dawi Allah ta'ala, ihbaron, sebagai pemberitaan, an Musa, saking Musa alaihissalatu wassalam. Dalam Al-Quran, kenapa mendoakan buruk tidak sampai menjadi kekafiran, itu didasarkan pada ayat Al-Quran ini, di mana Nabi Musa itu pernah mendoakan buruk kepada umatnya yang membangkang. Para nabi dulu kan, kalau gak mentok itu apa? Puncak ya, puncak kejengkelan. Itu kan muncul doa. Nabi Nuh pernah mendoakan umatnya tenggelam, binasa. Nabi Musa juga begitu. Kalau kita baca riwayat itu kan hanya Kanjeng Nabi toh yang tidak pernah mendoakan buruk pada umatnya. Bahkan kalau Anda lihat ada riwayat ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kan Nabi terluka. Gigi beliau terluka sehingga berdarah. Nabi itu sampai berusaha agar darah yang keluar dari mulut beliau itu tidak menetes ke tanah. Jadi ditadai. Kemudian ditanya, kenapa jenengan berusaha agar menjaga darah tidak jatuh? Kata Nabi, saya mendengar gunung Uhud berkata, kalau sampai darah Muhammad jatuh, maka semua masyarakat akan dibinasakan. Kata Nabi, saya nggak mungkin membiarkan umatku binasa. Mereka melawan aku karena mereka belum paham saja. Coba, koyok gitunya Nabi belani kita. Nah, kita ya, oh ya beneran wes, tentang tek. Kalau mungkin kita gitu, wah mbak, pokoknya lah saman-saman terluka mbak. Oh ya sentek no pisan wes, kita mungkin gitu. Tapi Nabi enggak.
Saya dengar Uhud mengatakan itu. Sehingga beliau menadai darah jangan sampai jatuh ke tanah. Itu sampai segitunya. Kalau para nabi dulu harus kadung jengkel, wis entekno emang itu wis. Kayak ini Nabi Musa pernah mendoakan umatnya yang beling. Robbana mis ala amwalihim. Robbana ya Allah itmis, mugi membinasakan sapa Tuhan ala amwali mengatasi hartane. Wasdud lan mugi ngunci sapa Tuhan ala kulubihim ing atase hati mereka fala yu'minu. Enek korun yang diomongi gak kena, maka Nabi Musa doakan wis dintekno aja wis diomongi bolak-balik ra kena. Diomongi bolak gak kena, Nabi Musa doakan wasdud ala kulubihim. Kunci aja hatinya fala yu'minu sehingga mereka tidak beriman. Al-ayah dan seterusnya. Wa fi hadza istidlali lan ing dalam dasar dalil ini nazarun utawi ana pandangan wa ingkulna inna syar'a karena sak temene syar'a man sak temene syariatnya seseorang qoblana sebelum kita itu syar'un lana. Karena Nabi Musa itu pernah mendoakan enggak baik pada umatnya, maka berarti kita mendoakan buruk pada orang lain itu tidak sampai membuat kekufuran, tetapi itu berarti melakukan kemaksiatan. Mendoakan buruk. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan faslun fi ikrahil kufari ing dalem meksone orang kafir al muslima ing orang Islam ala kalimatil kufri ing atase kalimat kufur. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kalau ada orang Islam kemudian dipaksa oleh orang kafir untuk mengucapkan kalimat kekafiran. Atau dalam bahasa kita, enek muslim minoritas. Kemudian karena alasan tertentu, dia dipaksa oleh orang non-muslim untuk menjadi kafir. Terus gak usah Islam, kamu ada toh? Nah, di beberapa kasus, kamu tak bantu. Yang kasus beberapa kasus itu ada orang muslim, kebetulan dia diuji secara ekonomi, kemudian karena keluarganya sakit butuh biaya macam-macam, kemudian ada orang yang ya apa lah tak bantu biaya pengobatanmu tapi dengan syarat kamu mengakui agama saya atau keluar dari Islam. Nah, ini bagaimana kalau terjadi seperti itu? Kalau ada orang Islam dipaksa oleh orang kafir untuk menjadi kafir. Dulu kalau di dalam kasus misalnya jatuhnya Islam di Spanyol, ketika Islam hilang dari Spanyol tahun 1560-an ya, itu banyak tidak sedikit orang Islam yang kemudian dipaksa tetap di Spanyol hidup dengan pindah agama, atau kalau nggak mau di Spanyol silahkan pindah dari Spanyol. Sehingga sampai sejak saat itulah kemudian Islam hilang dari Spanyol. Bahkan masjid pun nggak ada. Sejak 1500-an. Masjid itu kemudian baru muncul kemarin, tahun 80-an. Baru ada masjid lagi. Sebelumnya hilang. Karena semua orang Islam pilihannya dua. Kalau tetap Muslim silahkan keluar dari Spanyol. Atau kalau tetap di Spanyol silahkan tidak Islam. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu? Lau akroha, lamun memaksa sapa al kufaru orang kafir musliman ing orang Islam ala kalimatil kufri ing atase kalimat kekufuran. Faqalaha mongko ngucap sapa man ha ing kalimat kufur tadi, tetapi wa qalbu hale utai hatinya iku mutmainun. Tetap tenang bil imani kelan iman lam yakfur, mongko tidak menjadi kafir binasil Qur'ani berdasarkan ayat Al-Qur'an wa ijma'il muslimin lan ijma'i orang Islam. Di sini dikatakan begini, kalau ada orang dipaksa menjadi kafir untuk mengatakan ucapan-ucapan yang ke kalimat kekafiran, maka kalau kemudian dia mengucapkan itu karena dipaksa tetapi hatinya tetap iman, maka dia tetap iman, tidak menjadi kafir. Jadi orang yang dipaksa menjadi kafir, kalau hati kita itu tetap iman, maka tetap iman, imannya tidak hilang.
walaupun kita mengucapkan kekafiran. Karena ucapan kita itu keterpaksaan. Itu satu poin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wal afdolu. Kalau begitu mana yang lebih utama? Ayat akala atau mengucap sapa man biya kelawan kalimat kafir liyasuna supaya bisa menjaga sapa seseorang nafsahu ing awak dhewe man minal qatli dari pembunuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pasti yang poin pertama tadi kita dikatakan siapapun yang mengucapkan kalimat kafir karena dipaksa tapi hatinya tetap iman, maka imannya tidak hilang. Dia tetap dihukumi muslim, mukmin, walaupun telah melakukan kalimat kekafiran. Karena kalimat itu muncul karena keterpaksaan. Nah, sekarang bagaimana yang lebih utama? Andai kan ada orang muslim dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran, mana yang lebih baik? Kita mengikuti paksaan itu, mengucapkan kalimat kekafiran, atau kita tidak mau? Dengan konsekuensi kita akan dibunuh. Kalau kamu nggak mau ini, kamu mati. Mana yang lebih baik? Kita milih mati atau milih mengikuti kalimat kafir? Yang penting hati kita tidak ikut. Mana yang lebih baik? Fihi, ing dalam fenomena ini, satu aujuin utai ada 5 pendapat. Mana yang lebih baik? Mempertahankan tidak ikut mengucap atau agar dia tetap jelas imannya dengan konsekuensi mati. Maka di sini ada 5 pendapat. Yang pertama, anal afdola, yang lebih utama adalah ayas biro, bersikap sabar lil qatri. Wah, ini luar biasa ini. Yang pertama, kata pendapat yang pertama adalah milih mati. Kalau kita dipaksa untuk melakukan perilaku, perbuatan, ucapan yang menunjukkan kekafiran, kalau tidak mau dihukum mati, maka di sini dikatakan yang lebih baik milih mati. Walayatakallamu, dan tidak usah mengucapkan bil kufri. Itu pendapat satu. Karena itulah tidak sedikit dulu ketika orang-orang zaman penjajahannya, khususnya Jepang, yang kemudian kalau pagi disuruh menghadap ke mana? Ke timur untuk menghormati dewa matahari. Dewa matahari itu kan dalam tradisi Jepang sebagai leluhurnya kaisar toh. Dewa matahari. Tidak sedikit di kalangan orang Islam yang nggak mau milih mati atau dipenjara daripada setiap pagi menghadap ke timur untuk menghormati dewa matahari. Ini yang pertama. Pendapat pertama, ayas birol qatli, milih mati daripada ini. Wa dalailuhu dalile min al ahadisi, saking hadis as-sahihah kang sahih, wa fi'li sahabati lan pendapat perilaku sahabat radhiyallahu anhu masyhurun. Dasarnya banyak. Hadis sahih yang menunjukkan untuk lebih milih mati daripada melakukan kekafiran walaupun dipaksa itu boleh, itu banyak. Itu satu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, al afdolu, yang lebih utama iku ayat takalama. Yo gak popo, ngucap aja gak popo. Liyasuna, supaya terjaga iso njaga sapa man nafsahu ing dirinya minal qatli. Gak popo wis, ngucap aja, yang penting dia selamat. Kayak zaman penjajahan Belanda, banyak juga kiai kita, ulama kita yang kemudian ketika disuruh pagi-pagi bangun menghadap ke timur saat matahari terbit, suka popo, yang penting urip. Karena kita melakukan itu dipaksa daripada mati. Itu boleh juga ternyata. Itu pendapat kedua boleh milih begitu karena alasannya dipaksa. Itu yang kedua. Yang pertama milih mati, itu bisa, silakan yang milih satu. Atau milih kedua boleh juga melakukan itu agar dia selamat dari pembunuhan. Yang ketiga itu ditafsir ingkana mongko lamun ana apa fi baqaihi ing dalem tetepe tadi melakukan kekafiran iku maslahatun, enek kemaslahatan lil muslimin maring orang Islam fa ingkana
Gambar yen to ana sapa man iku yarju berharap anakayata ing kekalahan fil adui ing dalem musuh awil kiami to memenuhi bi ahkami syar'i kelan hukum syariat fal afdalu mongko utai yang lebih utama iku ayat takalama, yaitu mengucapkan dia kelan kekafiran. Kalau yang ketiga, pendapat ketiga dilihat dulu. Kira-kira kalau saya ini tetap hidup sambil menyusun strategi untuk mengalahkan musuh, sehingga kalau saya tetap hidup dengan mengikuti pemaksaan kekafiran sambil menunggu strategi lebih baik, sehingga kemudian nanti suatu ketika saya bisa mengalahkan musuh, maka melakukan kekafiran tadi yang dipaksakan itu boleh. Dengan catatan ada tujuan yarju al-kinaya, yaitu ada kemauan tujuan sebagai strategi untuk mengalahkan musuh pada waktunya. Jadi ngalah sebentar dalam rangka untuk memenangkan pertempuran jangka panjang. Kalau ada tujuan itu, maka boleh. Fa'ilam yakun, tetapi kalau gak iso kayak begitu, strategi seperti itu tidak memungkinkan, kadzalika fasabru mongko tai sabar alal qatli ngatasi pembunuhan iku afdalu. Kalau tidak ke situ yo mati lebih utama. Karena itu kan dulu kalau kita lihat sejarah masa Jepang, para ulama kita kemudian mengikuti itu dengan membuat strategi ke depan bagaimana kemudian mengalahkan Jepang. Maka itu boleh. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga ditafsil, dirinci dengan catatan boleh mengikuti paksaan untuk kekafiran dengan tujuan untuk memenangkan pertempuran jangka panjang. Kalau ada kemauan itu maka boleh. Yang keempat, ingkana lamun ana sapa man iku minal ulama'i, saking ulama. Yang keempat ini melihat person. Kalau orang yang dipaksa itu adalah seorang tokoh, seorang ulama, wa nahwihim miman saking wong yuktada yang diikuti. Kalau dia seorang ulama, dia panutan, dia tokoh public figure, apa yang lebih baik? Fal afdalu utai yang lebih utama iku as-sabru, sabar yang ngatasi kematian. Kenapa? Li'alayah taro, supaya tidak menjadi tertipu bi kelawan perilaku man tadi sopal awam, orang awam. Karena itu kalau kita lihat cerita Mbah Hasim, Allah yarham, ketika beliau dipaksa itu kan beliau nggak mau, milih di penjara daripada harus ikut bangun pagi untuk menghormati matahari terbit. Kenapa Mbah Hasim milih itu? Agar kemudian masyarakat santri itu kemudian tidak menjadi salah untuk memahami. Wah, kalau dianggap, Mbah Hasim aja ikut berarti boleh. Padahal konteksnya nggak begitu. Konteksnya boleh itu kan karena terpaksa. Tapi masyarakat awam kadang kan nggak melihat keterpaksaannya. Karena itulah kalau kita menjadi tokoh, maka kita harus lihat mana yang lebih maslahah untuk umat. Itu yang keempat. Yang kelima ini malah lebih mudah. Anahu yajibu, wajib ali ngatasi man apa takalumu, mengucapkan. Kelima malah mengatakan, pendapat yang kelima, bagaimana kalau orang itu dipaksa menjadi kafir? Kalau nggak kafir, dia dibunuh. Maka yang kelima, yus nggak apa-apa, ikut aja, tapi dengan catatan hatinya tetap iman. Jadi bukan sekedar nggak apa-apa ikut kafir, malah wajib mengikuti itu tadi. Kalau ada orang dipaksa lakukan kafiran, ya ikut aja. Alasannya adalah billi qaulihi ta'ala, berdasarkan dawai Allah Ta'ala, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Wala tulku lan jangan menjatuhkan sapa sira kabeh bi aidikum kelan tanganmu ila tahlukati maring kerusakan. Tetapi wahadal waju, tapi pendapat yang kelima ini yang menyatakan justru wajib mengikuti paksaan, itu dhaifun, pendapat yang lemah. Berarti yang kuat itu 1-4.
Berarti bisa melawan, memilih kematian, atau yang kedua memilih ikut mengucapkan kekafiran agar terjaga dari pembunuhan, atau bisa ikut di dalam kekafiran itu dengan catatan untuk melakukan strategi jangka panjang untuk memenangkan pertempuran, atau yang keempat, kalau itu termasuk ulama yang atau tokoh public figure yang diikuti, maka kita harus berpikir untuk menjaga pandangan masyarakat agar masyarakat tidak salah untuk memahami itu. Oke, itu 5 hal, 5 hukum yang disampaikan, 5 perspektif tentang bagaimana kalau ada orang muslim dipaksa untuk mengatakan atau melakukan perilaku kekafiran. Oke. Ya. Apakah jika darah nifas berhenti, apa sudah wajib melakukan sholat meskipun tidak sampai 40 hari? Darah nifas untuk perempuan. Perempuan itu ketika melahirkan ada 2 darah ya, darah wiladah dan nifas. Darah wiladah itu adalah darah yang keluar ketika bersamaan dengan lahirnya bayi. Itu juga wajib mandi. Kemudian setelah itu masih ada darah nifas, darah yang keluar setelah proses kelahiran. Rata-rata nifas itu 40 hari, paling banyak berapa? 60 hari. Bagaimana kalau belum 40 hari sudah suci? Apakah harus mandi? Iya. Jadi persoalannya bukan 40 harinya, tetapi kapan saja perempuan itu suci dari nifas, maka dia harus mandi dan sholat. Kalau maksudnya nifasnya berhenti, darahnya berhenti, berarti dia suci dan harus segera mandi dan sholat. Kalau diriwayatkan di dalam sejarah Sayyidah Fatimah, itu nifasnya malah nggak ada. Kalau nggak salah kan pagi melahirkan atau siang melahirkan, sholat berikutnya beliau sudah suci. Berarti nggak nunggu 40 hari. Sama dengan Anda kalau perempuan yang haid itu biasanya 7 hari atau 15 hari. Nggak usah nunggu pitung dino. Telung dino suci ya sudah. Kalau misalnya 3 hari berhenti darah ya sudah suci dan mandi. Jadi boleh ini kan belum 7 hari. Nggak nunggu 7 hari. Atau biasanya saya 15 hari ya. Ya kok enak. Suka sholat-sholat. Enggak, jadi bukan melihat harinya, tetapi melihat apakah darahnya berhenti atau tidak. Kalau nifas, sebelum 40 hari darahnya berhenti, ya berarti sudah suci dan mandi. Setelah itu sholat. Oke, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.